hari ini SMA Negeri 1 Cerme menggelar sebuah acara besar, yakni Kampus Expo, sebuah kegiatan edukatif yang bertujuan memperkenalkan berbagai perguruan tinggi kepada para siswa kelas 12. Acara ini menjadi wadah bagi siswa kelas 12 untuk lebih mengenal dekat tentang dunia perkuliahan, mulai dari jurusan, jalur masuk, hingga prospek masa depan. Nah, mari kita lihat bersama keseruan dan antusiasme para siswa serta kesal panitia dalam kegiatan Kampus Expo 2026 di SMA Negeri 1 Cerme. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh banget. Halo semuanya, kenalin nama aku Naura Fitrotun. Aku dari Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2. Oke, salam kenal Kak Naura. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Naura. Menurut Kak Naura, kalau boleh tahu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh siswa SMA sebelum memasuki dunia perkuliahan? Oke, sepengalaman aku yang aku persiapkan sebelum memasuki dunia perkuliahan itu aku kategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada persiapan personal atau persiapan internal dari diri sendiri dan juga persiapan dari eksternal. Kalau yang persiapan internal, personal tentunya juga kita harus mempersiapkan kesiapan mental dan fisik karena pastinya dunia sekolah, dunia SMA dengan dunia perkuliahan itu sangat-sangat berbeda jauh. Yang mana di dunia perkuliahan itu nantinya kita dituntut untuk sangat mandiri, sangat bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan juga sangat teliti. Kemudian untuk yang persiapan eksternalnya mungkin bisa dilihat dari kesiapan akademiknya, kemudian kita harus mengasah paling tidak basic skill yang harus kita miliki seperti critical thinking, kemudian pengoperasian Microsoft. Betul. Karena itu sangat-sangat diperlukan di dunia perkuliahan nanti. Terus mungkin problem solving, time management, public speaking dan sebagainya. Wah, menarik banget ya Kak. Jadi buat teman-teman, persiapan perkuliahan itu nggak cuma soal nilai aja ya, tapi juga kesiapan diri dan mental. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa tips dari Kak Naura supaya siswa SMA nggak salah dalam memilih jurusan dan bisa menyesuaikan dengan minat serta kemampuannya? Oke, mungkin ini juga aku jawab sepengalaman aku. Yang pertama tentunya kita harus mengenali diri kita sendiri. Itu bisa dilihat dari bidang apa yang kita suka. Sesimpel teman-teman mungkin bisa buka buku rapot teman-teman lihat nilai mana yang mungkin paling bagus. Teman-teman pikirkan apakah memang benar itu bidang yang teman-teman sukai. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pikirkan apakah teman-teman juga berminat berada di bidang tersebut selama 4 tahun ke depan di dunia perkuliahan itu. Terus jangan lupa juga untuk didiskusikan dengan orang tua, juga memproyeksikan selama 4 tahun ke depan apa yang akan dilakukan jika kita menyelami bidang itu dan apa yang akan dilakukan setelah lulus nanti. Terus pesan yang paling penting, jangan sampai FOMO, jangan sampai ikut-ikutan sama teman-teman. Ah, temanku gini, ya udah deh aku ikut juga. Jangan sampai teman-teman, karena tiap orang itu punya keunggulan masing-masing seperti itu. Betul banget nih Kak Naura. Dan yang terakhir, boleh dong berikan pesan atau motivasi singkat buat teman-teman SMA yang sedang memperjuangkan masa depan kuliahnya. Oke, karena aku juga sempat merasakan fase ini, jadi aku tahu banget rasanya pasti sangat berat. Tapi aku yakin teman-teman pasti bisa melalui itu semuanya. Tuhan tahu banget kok apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman perjuangkan. Jadi jangan sampai perjuangan teman-teman ini berhenti di tengah-tengah. Perjuangkan itu sampai selesai. Karena apapun yang menjadi takdir teman-teman akan selalu menemukan jalannya untuk ke kalian. Baik Kak Naura, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang Kak Naura sampaikan bisa memotivasi teman-teman SMA Negeri 1 Cerme. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama aku Ailsa Rahma Klorinda. Aku dari SMA Negeri 1 Cerme angkatan 39. Saat ini aku berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Geofisika. Baik, salam kenal Kak Ailsa. Halo. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Ailsa. Menurut Kak Ailsa, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa SMA saat memilih jurusan? Nah, biasanya saat kita kelas 12 itu kan kita diarahkan ya oleh BK. Ini arahnya lebih baik ke sini aja, ke sini aja. Tapi sebagian anak-anak SMA itu biasanya itu realistis, nggak mau diarahkan. Nah, menurutku itu nggak apa-apa, realistis itu nggak apa-apa. Tapi dengan diimbangi oleh effort. Kalau kalian realistis aja, kalian nggak effort,
percuma nanti eman kuota SNBP-nya, SNBT-nya, ujung-ujungnya kalian mandiri. Jadi mendingan kalau kalian emang dari awal nekat mau realistis nggak mau diarahin BK, berarti kalian juga harus effort mau memperbaiki diri, UTBK atau gimana-gimana. Betul, betul. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, saat pertama kali masuk ke UGM, apa tantangan terbesar bagi Kak Elsa dan bagaimana cara Kak Elsa menghadapinya? Tantangan yang pertama pada saat masuk UGM itu aku ngerasa gapku dengan anak-anak yang di sana itu jauh banget. Jadi di SMA aku kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka aku nggak dapat matematika tingkat lanjut sama kimia. Nah, sedangkan di prodiku itu ada kimia dasar sama kalkulus, di mana kalkulus ini sebenarnya turunan dari matematika tingkat lanjut. Jadi di semester 1 aku lumayan ngoyo untuk ngejar itu, dan aku juga ngerasa startku itu beda jauh sama anak di sana. Jadi memang aku harus lebih effort gitu. Bener banget tuh Kak, memang kita tuh harus selalu siap menghadapi apapun tantangan yang nantinya akan datang. Nah, yang terakhir, apa pesan Kak Elsa buat teman-teman SMA yang masih bingung untuk arah setelah lulus ini kemana ya? Buat teman-teman SMA, kalau misalnya kalian diarahin sama guru BK dan menurut kalian itu belum tepat, ya udah nggak apa-apa, kalian cari sendiri aja. Asalkan kalian itu, ya itu tadi, kalau misalnya mau realistis, ya berarti kalian harus effort. Nah, kalian pikir lagi, kalau misalnya kalian ambil jurusan yang diarahkan oleh guru BK, tapi nggak sesuai nih sama yang passionmu. Bayangin kalian kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun itu kan susah ya. Banyak pressure-nya. Apalagi di jurusan yang bukan kalian inginkan. Nah, pressure-nya bakal double. Kalau misalnya tiba-tiba kalian ngulang pas UTBK lagi gitu ya, semester 3-nya. Kan eman-eman ya, mendingan dari awal kerja keras supaya semester 3 nggak usah UTBK lagi. Bener banget tuh Kak. Ya, terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya. Pesan yang Kakak sampaikan benar-benar real banget dan semoga bisa membantu teman-teman SMA Negeri 1 Cerme agar lebih yakin dengan pilihannya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Sita Liza Artia, saya dari UPN Veteran Jawa Timur di Prodi Sistem Informasi. Di sini saya baru maba kemarin, jadi mau masuk semester 2. Baik, salam kenal Kak Iya. Sita. Jadi saya punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Sita. Pertanyaan pertama, menurut Kak Sita, apa yang paling membedakan dunia perkuliahan dan masa SMA? Oh, kalau misalkan menurut aku sendiri ya, di dunia perkuliahan itu jelas lumayan berbeda ya, apalagi kayak misalkan UAS-nya itu sama UTS itu beda. Kalau misalkan di dunia sekolah itu kan UTS sama UAS-nya itu kayak terstruktur gitu loh, jadinya itu kayak misalkan pakai G-form ataupun pakai CBT kayak biasanya kan. Tapi kalau misalkan di dunia perkuliahan itu tuh biasanya itu kayak tiap dosen itu beda-beda gitu loh, jadinya itu kayak ada yang bikinnya itu kayak proyek, ada yang bikin laporan, jadinya itu kayak menyesuaikan sama dosennya masing-masing gitu. Baik, sangat terasa sekali ya Kak Iya. perbedaannya. Dan pertanyaan kedua, selama di UPN, apa pengalaman yang paling mengesankan buat Kak Sita sampai membentuk Kak Sita yang sekarang? Oh, kalau pengalaman yang paling mengesankan sih kalau menurut aku sih waktu ospek sih, karena ospek itu kan beberapa kali ya. Aku jadi ospeknya itu ada 2 kali, ada ospek fakultas sama ospek prodi ya. Kalau ospek prodinya sendiri itu tuh ada 3 kali, jadinya itu kayak sekitar berapa, kalau dihitung kayak semingguan gitu loh. Kalau misalkan beberapa hari gitu ya, itu kayak semingguan gitu kan. Nah itu tuh berkesan banget karena itu dapet jaket angkatan juga, jadinya itu kayak itu beneran berkesan buat aku banget gitu. Oke. Nah, yang terakhir, apa pesan Kak Sita buat teman-teman SMA yang masih ragu dan takut salah langkah dalam menentukan pilihan masa depan mereka? Oke, kalau pesan sih kalau menurut aku ya tetap semangat aja, tetap belajar karena aku di sini juga di UPN kan jalur mandiri juga ya. Jadi aku ngelewatin banyak banget tahap-tahap, kayak misalkan aku dulu siswa eligible, habis itu nyoba SNBP yang udah gagal juga, SNBT juga gagal, maka dari itu kayak aku nyoba lagi di mandiri ini dan itu tuh tetap gak boleh patah semangat gitu loh. Sudah. Baik Kak Cia, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang Kak Cia sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman SMA Negeri 1 Cermin. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasmita Viara Sengkono, biasanya aku dipanggil Cia. Aku berasal dari Universitas Trunojoyo Madura dengan prodi Ilmu Hukum. Nah, saat ini aku sedang menduduki semester 1.
Salam kenal Kak Cia. Salam kenal. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Cia. Boleh tanya apa Menurut tuh? Kak Cia, skill non akademik apa sih yang harus dimiliki siswa SMA sebelum memasuki dunia perkuliahan? Kalau menurut aku skill akademik yang perlu kita punya di masa SMA itu skill komunikasi yang paling penting. Karena seberapa pintar kita itu juga dinilai seberapa pintar komunikasi kita. Jadi orang menilai kita itu dengan komunikasi kita yang sangat bagus begitu. Wah, bener banget tuh Kak Cia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara Kak Cia memanajemen waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lain di luar akademik? Kalau aku pribadi, cara memanage waktu antara kuliah, akademik, dan yang lainnya itu dengan cara memprioritaskan mana yang lebih dulu kita deadline kan. Jadi apabila ada satu tugas yang itu mendekati deadline, maka itu akan kita menjadikan prioritasnya. Begitu juga dengan kegiatan yang lainnya. Kalau aku seperti itu. Oke Kak Cia, terima kasih. Dan yang terakhir nih, kalau Kak Cia hanya boleh memberikan satu kalimat nasihat untuk teman-teman SMA yang masih bingung dan takut salah langkah dalam memilih jurusan, nasihat apa yang akan kakak berikan? Kalau dari saya pribadi itu pikirkan semuanya secara dua kali karena kalau kita sudah melangkah ke jalan yang sama itu akan membuat kita terus berpikir apakah aku jalan salah langkah atau tidak begitu. Daripada kita selalu salah langkah, mending kita pikirkan semuanya secara dua kali begitu. Baik Kak Cia, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang Kak Cia sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman SMA Negeri 1 Cerme. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mahmudin. Saat ini saya merupakan salah satu perwakilan dari kelas 12 yang telah mengikuti serangkaian acara Kampus Expo 2026. Baik, salam kenal Kak Mahfudin. Jadi saya punya dua pertanyaan nih untuk Kak Mahfudin. Pertanyaan pertama, setelah mengikuti kegiatan Expo 2026 tadi, manfaat apa yang sudah Kak Mahfudin peroleh? Baik, setelah saya mengikuti seluruh rangkaian Kampus Expo 2026, tentunya hal itu menambah pengetahuan saya terutama di bidang atau di kehidupan perkuliahan. Di sana juga ada takso, di mana takso tersebut itu menambah wawasan kita. Bahwasannya juga terdapat peluang beasiswa yang nantinya juga akan meringankan UKT kita atau uang semesteran kita saat kuliah nanti. Selain peluang beasiswa, kita juga di sana sempat diajari bagaimana cara kita membangun personal branding. Ternyata untuk membangun personal branding itu kalian cukup mudah teman-teman. Jadi di era digital ini tentunya untuk membangun personal branding tentunya sangat mudah melalui beberapa platform-platform. Dan saat ini kalau kita emang mau membangun personal branding kita dapat menggunakan LinkedIn tadi. Kemudian di rangkaian acara tadi kita juga sempat disinggung bahwasanya HRD dari suatu perusahaan mana fresh graduate atau lulusan baru itu tidak hanya dilihat dari IPK-nya saja. Jadi mereka itu memandang juga seberapa banyak pengalaman kita selama di perkuliahan tadi. Jadi usahakan kalau misalnya besok terjun ke dunia perkuliahan, kita jangan hanya mengejar IPK, tapi usahakan juga bagaimana kita membangun relasi, kemudian mencari pengalaman baik itu ikut lomba maupun organisasi-organisasi yang ada di kampus itu tersendiri. Baik, jadi kegiatan Kampus Expo 2026 tadi itu sangat bermanfaat ya Kak. Apalagi untuk para siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaan yang kedua nih Kak, apa pesan dan kesan dari Kak Mahfudin untuk kegiatan Kampus Expo 2026 tadi? Oke, tentunya kesan tadi untuk serangkaian acara itu terkesan begitu wow dan juga begitu meriah karena acara dibungkus begitu menarik dari pagi hingga siang dan itu tadi merupakan acara yang begitu bermanfaat bagi kelas 12 tentunya karena di acara tersebut ada talkshow, kemudian ada juga dihadiri oleh bimbel-bimbel yang nantinya dapat mempersiapkan kita menuju ke perguruan tinggi negeri. Kemudian selain bimbel, tadi juga sempat ada politeknik yang ada di Kabupaten Gresik. Dan habis itu kita juga diajak berkeliling-keliling ke stand-stand yang ada di lapangan depan. Nah, stand-stand tersebut juga merupakan universitas-universitas. Nah, dan tentunya itu merupakan suatu hal yang memukau bagi kita kelas 12 karena kita bisa kenal lebih dekat dengan kampus-kampus tersebut. Kemudian untuk pesannya, semoga Kampus Expo 2026 dapat memberikan informasi dan juga menambah wawasan terutama bagi kelas 12 dan juga pun kepada adik-adik kelas baik kelas 10 maupun kelas 11 yang nantinya juga
agar lebih tahu tentang dunia perkuliahan. Amin. Jadi, selain kegiatannya ini edukatif, kegiatannya tuh juga seru banget teman-teman. Banyak banget keseruannya. Nah, baik. Terima kasih Kak Mahfudin untuk informasi dan waktunya. Kampus Expo ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi seluruh siswa kelas 12 dalam merencanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya kegiatan ini, siswa kelas 12 diharapkan dapat lebih siap dan percaya diri dalam menentukan pilihan masa depan mereka. Saya Nur Maisha dari Divisi Reporter melaporkan dari Kampus Expo 2026 di SMA Negeri 1 Cerme. Sampai jumpa di liputan Retra selanjutnya.